Ya, Bang Jai, selamat siang Bang Jai. Bang Jai, Siang Bang. ramai di pemberitaan terkait putusan cerai Baim Bong dan Paula Bang. Artinya putusan itu membuat banyak praktisi hukum berkomentar, dan Abang sendiri, komentar Abang, pandangan hukum Abang terkait putusan itu seperti apa Bang? Ya, pertama-tama saya turut prihatin ya, walaupun pada akhirnya Paula dan Mbak Imwang harus berpisah ya, karena memang sepertinya hubungan rumah tangga mereka ini sukar untuk disatukan ya. Dari putusan yang kita tahu ya, kita dengar bahwa putusan itu menyatakan bahwa Paula ini melakukan perselingkuhan. Itu pun sempat dibacakan dalam putusan juga kalau tidak salah ya, seperti itu. Dan bagaimanapun dan apapun itu alasannya, memang terkait perceraian ini rata-rata sih memang bercerai, maksudnya diputus bercerai ya, seperti itu gitu loh. Tapi mengapa ya terkait putusan cerai Mbak Imong ini menjadi pro kontra ya terkait alasannya ya, karena alasannya perselingkuhan dan dibacakan. Bahkan Paulus sendiri menyatakan keberatan ya nggak Ini atas banding, ungkapan majelis hakim tersebut ya juru bicara Bang. ya. Itu hal yang wajar ya, karena bagaimanapun siapapun itu baiknya mengungkapkan segala sesuatu itu sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Sedangkan alasan perselingkuhan itu sendiri memang dari sudut pandang hukum ya, perselingkuhan itu harus dibuktikan bahwa satu sama lain orang yang bukan suami istri berlainan jenis itu berhubungan. Itu yang dimaksud selingkuh dalam perspektif hukum ya. Tapi kalau terkait mereka chat mesra dan sebagainya itu belum bisa, tapi memang bisa dibuat itu sebagai bukti petunjuk ya, bahwa seseorang itu sudah tidak setia lagi ya, karena mungkin sudah di masyarakat itu ya terkait hal seperti ini udah bahasanya selingkuh ya. Jadi itulah yang diungkapkan oleh majelis hakim dalam putusan. Bang, artinya Abang sendiri keberatan gak sih Bang dengan jubir mengatakan bahwa Paula itu istri durhaka Bang? Oh jelas ya, karena itu bagaimanapun ungkapan itu mengandung sentimen negatif terhadap seseorang ya, terhadap Paula ya. Dan itu sangat saya sayangkan itu keluar bahasa seperti dari seorang jubirnya, seperti itu. Artinya kalau misalkan bukti-bukti untuk kasus perceraian sendiri, ketika perzinahan harus ada bukti yang tadi Abang sebutkan ya. Perzinahan, terus nih selingkuhan kan harus ada bukti perzinahan, dan bukti-bukti itu harus diungkap di pengadilan Bang ya. Iya betul. Sebenarnya terkait perceraiannya pada umumnya tidak harus spesifik seperti itulah, bahwa orang dituduh selingkuh itu alasan mencerai. Sebenarnya perceraian itu bisa saja terjadi akibat memang sudah tidak ada kecocokan ya, sering ada pertengkaran seperti itu. Kayaknya hal-hal yang normatif lah ya, jangan terlalu terkesan ujungnya menyudutkan seseorang. Karena perlu diingat ya, apapun itu Paula itu adalah ibu kandung anaknya Baim ya. Dan perlu diingat bahwa media sosial itu akan menjadi jejak digital bagaimana seorang ibu dari anak-anaknya Baim Wong istilahnya sampai dicap semacam wanita durhaka, bahwa dia selingkuh. Itu sebenarnya sangat private ya, dirahasiakan, tidak diungkap di publik gitu loh. Kasihan ya, bukan hanya kasihan terhadap Paula, terhadap anak-anaknya. Harusnya dari sisi Mbak Imong ada pertimbangan seperti itu untuk meminta siapapun tidak menggembar-gemborkan terkait negatifnya mantan istri seperti itu. Artinya Abang sendiri kan keberatan ketika memang ini udah keputusan Bang. Keputusan memang harus dibuka secara publik, karena meskipun sidangnya tertutup awalnya, karena perceraian itu harus sidangnya tertutup, dan putusan itu pasti harus diungkap di publik Bang. Meskipun itu Ya, itu ya, kalau memang para pihak berkeberatan, Mbak Imbong tidak berkenan untuk dipublikasinya, tidak jadi soal. Ya, karena pada dasarnya
sidang aja terkait perceraian itu kan tertutup gitu. Kenapa putusannya harus dipublikasikan? Tidak gitu loh. Kalau di awal memang itu diminta oleh para pihak untuk tidak dipublikasikan apapun itu hasil putusannya. Kalau menurut abang, bandingnya Paula itu akan menang atau seperti apa bang ketika dia keberatan atas putusan pengadilan agama bang? Ya bisa saja putusan itu misalnya dimenangkan, tapi untuk apa gitu loh? Karena ini kan masalah perceraian istilahnya. Dari sisi Baimong sendiri kan sudah mau menceraikan istrinya gitu. Untuk apa gitu melakukan banding atau gugatan lainnya gitu, seperti itu gitu. Mungkin karena nafkah segala macam bang. Ya Biasa kalau hanya ditolak. pemulihan nama baik dan nafkah mungkin bisa saja, tapi kan tidak untuk bisa menyatukan. Nafkah juga kan kalau memang Mbak Imong tidak bersepakat juga tidak ada titik temu. Gitu bang ya. Berarti Artinya kalau begitu hak asuh pun tetap nanti jatuh di bayi bang ya. Kalau memang ditemukan adanya dugaan perselingkuhan tadi yang tidak diputus pengadilan. bisa kalau karena bagaimanapun fakta itu seperti memang perselingkuhan atau tanda kutip yang seperti itu ada, hak asuh akan tetap jatuh pada Mbak Imong seperti itu gitu. Harapan Bang Jai sendiri ketika adanya berita ini akhirnya jadi polemik bang, panjang sampai akhirnya Paula ke KAI sendiri mengadukan hal yang menurutnya keberatan bang. Harapan apa bang? Ya sebenarnya harapan saya ya sebaiknya disikapi saja ya apapun itu hasilnya. Memang ya kita sayangkan putusan ini terpublikasikan yang terkesan menyudutkan Paula seperti itu gitu. Mungkin ya itu yang tidak bisa diterima oleh Paula gitu. Tapi bagaimanapun kan terkait hal ini ya hanya mereka yang tahu. Ya Pak Imong yang tahu, Paula yang tahu harus seperti apa kan, seperti itu. Siap, makasih banyak bang.